Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati. Saya ingin membaca makalah saya hari ini. Makalah saya tentang ideologi Muhammadiyah. Apakah Muhammadiyah itu suatu ideologi? Jika benar, seperti apa itu ideologi Muhammadiyah itu? Bagaimana ideologi Muhammadiyah memandang kehidupan termasuk dalam berbangsa dan bernegara serta menjalin hubungan dengan masyarakat lain yang berbeda sesuai dengan ajaran Islam yang diyakini dan menjadi alam pikirannya. Dengan ideologi itu, apakah Muhammadiyah tidak menjadi eksklusif? Banyak rumusan pemikiran resmi dalam Muhammadiyah. Mana saja yang mengandung ideologi? Bagaimana warga Muhammadiyah memahami dan mewujudkan ideologi dalam gerakannya? Bagaimana menyikapi ideologi lain dalam dunia pergerakan khususnya di lingkungan umat Islam? Sejumlah pertanyaan mengenai ideologi tersebut sering muncul di lingkungan Muhammadiyah. Sebagian orang Muhammadiyah kadang ada yang mengkonfrontasikan antara Muhammadiyah dan Islam. Menurut mereka, tidaklah perlu membesar-besarkan ideologi dan hal-hal yang berlabel Muhammadiyah, sebab hal itu akan membawa pada tertutupan atau sikap eksklusif. Hal yang paling esensi dan penting ialah Islam. Besar-besarkanlah Islam dan jangan Muhammadiyah. Islam itu sebagai sesuatu sebelum yang lainnya. Al-Islam ibadahullah sayyidin. Untuk apa mengedepankan idiom Muhammadiyah? Ada juga yang berpendapat yang penting paham tentang Islam, maka otomatis paham tentang Muhammadiyah. Kenapa harus ideologi Muhammadiyah? Yang penting ideologi Islam. Bukankah Muhammadiyah itu sekedar alat perjuangan? Sekilas pendapat tersebut benar secara absolut. Sungguh setiap muslim, siapapun akan meletakkan Islam itu sebagaimana landasan, fondasi, dasar, prinsip, bingkai, pandangan hidup, ideologi dan sebagai esensi maupun atribut yang bersifat segala-galanya. Namun ketika persepsi dan konsepsi tentang Islam tersebut dipertentangkan atau dihadapkan secara berlawanan dengan Muhammadiyah, tentu menjadi masalah. Masalah pertama, Islam tidak tepat untuk memperbandingkan, apalagi yang dipertentangkan dengan Muhammadiyah, karena Muhammadiyah memang bukan ajaran agama sebagaimana hak agama Islam. Kedua, Muhammadiyah sendiri sejak berdiri hingga kapanpun berkomitmen dan berjuang untuk mewujudkan Islam dalam kehidupan karena dirinya sebagai gerakan yang menjalankan misi dakwah dan tajdid untuk terwujudnya masyarakat yang sebenar-benarnya. Namun demikian tidak identik memahami Islam, maka akan memahami Muhammadiyah. Muhammadiyah itu gerakan Islam yang sejak kelahirannya berdiri berdasarkan pemahaman Kiai Ahmad Dahlan tentang Islam. Tetapi pemahaman Islam yang dikembangkan Kiai Dahlan ialah Islam yang berkemajuan, Islam yang membawa misi dakwah, Islam yang bercorak tajdid atau pembaruan. Maka merupakan salah paham, salah pandang, dan salah kaprah manakala Muhammadiyah dihadap-hadapkan pada Islam. Keliru juga manakala pemahaman keislaman Muhammadiyah direduksi dengan paham perseorangan hanya karena yang bersangkutan merasa paham tentang Islam. Apalagi jika meletakkan Islam sebagai berada di bawah dan di belakang Muhammadiyah. Sebaliknya menjadi Muhammadiyah lebih utama, lebih segalanya dari Islam. Muhammadiyah itu justru bermaksud dan
menghilangkan Islam. Pandangan seperti itu selain tidak sejalan dengan pandangan Muhammadiyah, sekaligus tidak mencerminkan, tidak memahami hakikat Muhammadiyah. Simaklah dengan cermat apa terkandung dalam anggaran dasar Muhammadiyah tentang identitas dan akses sebagaimana disebut secara jelas dan tegas. Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan tajdid, bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Muhammadiyah berasas Islam. Muhammadiyah pasal 4. Cermati pula bagian dari bait lagu Sang Surya berikut ini. Ya Allah, Tuhan Rabbiku, Muhammad junjunganku, Al-Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku. Kaji seluruh rumusan pemikiran resmi, sejarah dan apapun yang hidup dalam alam pemikiran maupun sikap serta praktik hidup warga Muhammadiyah. Semuanya tidak ada menegaskan, membelakangkan, menyampingkan, merendahkan dan menduakan Islam, apalagi menempatkan Islam lebih bawah dan tidak utama dibanding Muhammadiyah. Muhammadiyah justru menegakkan dan menjunjung tinggi Islam. A. Konsep dan substansi ideologi. Ideologi secara harfiah adalah sistem paham atau harfiah ialah segala sistem paham atau sekumpulan ide atau gagasan. Kata ideologi berasal dari bahasa Yunani ideos atau ide atau gagasan dan logos ilmu atau logika yang mengandung arti ilmu tentang ide atau gagasan. Tokoh yang memperkenalkan ideologi ialah Gustave de Thys 1757 sampai 1876, seorang filsuf Prancis yang menyebutkan ideologi tentang ilmu tentang ide-ide yang sebagai suatu cara berpikir dalam memandang kehidupan yang membedakannya dengan cara berpikir metafisika dan agama. Ideologi memiliki unsur-unsur pokok, yaitu pandangan yang berkomprehensif tentang manusia, dunia, dan alam semesta dalam kehidupan. 2. Rencana penataan sosial politik berdasarkan paham tersebut. 3. Kesadaran dan pencanangan dalam bentuk perjuangan melakukan perubahan berdasarkan paham dan rencana dari ideologi tersebut. 4. Usaha mengarahkan masyarakat untuk menerima ideologi tersebut yang menuntut loyalitas dan ketertiban para pengikutnya. 5. Usaha memobilisasi sesuai mungkin para kader dan massa yang akan menjadi pendukung ideologi tersebut. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam tidak dapat dipisahkan dari ideologi, yakni seperangkat paham tentang kehidupan dan strategi perjuangan untuk mewujudkan cita-citanya. Menurut Ki Haji Ahmad Jindar Tamimi 1968. Kelahiran Muhammadiyah melekat dengan ideologi, yakni ide dan cita-cita tentang yang melekat dalam pemikiran dan spirit tentang dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah. Ideologi
Cipta Muhammadiyah tahun 1956 sampai 1971, 1978 dan sampai 2002. Tetapi dalam pemikiran resmi lainnya yakni 12 langkah Muhammadiyah 1938 Al-Masail Al-Qasam. Kepribadian Muhammadiyah berpedoman hidup Islam warga Muhammadiyah. Maka keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah lahir dalam situasi peralihan bangsa Indonesia dari Orde Lama ke Orde Baru dengan kondisi yang syarat antagonistik atau penuh pertentangan. Pada saat yang sama, proses modernisasi tahap kedua semakin berkembang pesat dengan nilai-nilai sekuler dan pragmatis mewarnai kehidupan masyarakat bersamaan dengan era dimulainya pembangunan nasional yang membawa perubahan di banyak segi kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain ada? Kita dua pertemuan lagi sama ini 3 ya. Itu ujian semester lah kita. Makanya jual mahal mau aja. Jual murah itu enggak. Udah makan ke tadi? Agar apa sih di sini? Jauh kali muka aku dari jauh itu ya. Kesini. Nah, sudah mulailah. Dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sani Sinomora. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya. Yang berjudul Mantan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah dan Pedoman Memahaminya. Mantan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah. 1. Muhammadiyah adalah gerakan Islam dan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, berakidah Islam dan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah, bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. 2. Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya sejak Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan seterusnya sampai kepada penutup Nabi Muhammad SAW. 3. Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan satu Al-Quran, kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. 2. Sunnah Rasul, penjelasan
Ajaran yang dapat untuk melaksanakan hidup yang sesuai dengan akidahnya dan mencapai cita-cita tujuan hidup dan perjuangan sebagaimana dimaksud hanyalah ajaran Islam. Paham agama. Agama Islam ialah agama Allah yang diturunkan kepada Rasulnya sejak Nabi Adam sampai Nabi terakhir ialah Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir diutus dan dengan membawa syariat agama yang sempurna dan untuk seluruh umat manusia sepanjang masa. Dasar agama Islam: 1. Al-Quran, kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. 2. Sunnah Rasul, penjelasan dan pelaksanaan ajaran Al-Quran yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam. Fungsi dan misi Muhammadiyah: 1. Berdasarkan keyakinan dan cita-cita hidup yang bersumberkan ajaran Islam yang murni seperti di atas, Muhammadiyah menyadari kewajibannya berjuang dan mengajak segenap golongan dan lapisan bangsa Indonesia untuk mengatur dan membangun tanah air dan negara Republik Indonesia sehingga merupakan masyarakat dan negara yang adil dan makmur, sejahtera, bahagia, material dan spiritual yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. 2. Mengingat perkembangan sejarah dan kenyataan bangsa Indonesia sampai dewasa ini, semua yang ingin dilaksanakan dan dicapai oleh Muhammadiyah daripada keyakinan dan cita-cita hidupnya bukanlah hal yang baru dan hakikatnya adalah suatu yang wajar. 3. Sedang pola perjuangan Muhammadiyah dalam melaksanakan dan mencapai keyakinan dan cita-cita hidupnya dalam masyarakat negara Republik Indonesia. Muhammadiyah menggunakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar dalam arti proporsi yang sebenar-benarnya sebagai jalan satu-satunya. Selanjutnya untuk memahami demikian hasil makalah saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rina Fajriani. Saya akan menyampaikan hasil makalah saya berjudul Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah dan Penjelasannya. Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah merupakan pembukaan dari rumusan anggaran dasar Muhammadiyah yang berisi pemikiran-pemikiran mendasar yang menjiwai anggaran dasar Muhammadiyah. Perumusan mukadimah dilatar belakangi oleh dua hal. Pakai masker ya, pakai masker. A. Desaknya perpemudaan Kita sedang live. jiwa atau Pakai masker. Muhammadiyah oleh ketenangan lahiriah. B. Masuknya pengaruh dari negara yang tidak sesuai yang sudah menjadi lebih kuat. Pakai masker. Jalan langsung. Mukadimah Jalan langsung. Muhammadiyah. Enggak mana? Kalau yang nggak bawa masker, jilbabnya itu tutupkan ini. Iya, serius saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jilbabnya tutupkan. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu gunanya pakai Siratal jilbab. mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah dan Penyayang, segala puji bagi Allah yang Maha Suci, yang Maha Pemurah dan Maha Penyayang, yang memegang pengadilan pada hari kemudian. Hanya kepada Engkau hamba menyembah dan hanya kepada Engkau hamba memohon pertolongan. Berilah petunjuk kepada Ada kesana sih, biasa bukan masalah. Berilah petunjuk kepada hamba
Jangan ribut. Pokok pikiran keempat, berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya adalah wajib sebagai ibadah kepada Allah berumat ihsan dan Islam kepada manusia dan masyarakat. Pokok pikiran kelima, berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya hanya akan dapat berhasil bila jangan mengikuti jejak atau ikhtiar perjuangan para nabi, terutama perjuangan Nabi besar Muhammad SAW. Pokok pikiran keenam, perjuangan mewujudkan pokok-pokok pikiran tersebut hanya akan dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya dan berhasil bila dikerjakan dengan cara berorganisasi. Pokok pikiran ketujuh, pokok-pokok pikiran seperti yang diuraikan dan diterapkan di atas adalah yang dapat untuk mewujudkan keyakinan dan cita-cita hidupnya, terutama untuk mencapai tujuan yang menjadi cita-citanya. Penjelasan Kadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Satu, hakikat Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah pada hakikatnya merupakan ideologi Muhammadiyah yang memberi gambaran dan pemandangan Muhammadiyah mengenai kehidupan manusia di muka bumi, cita-cita yang ingin diwujudkan dan cara-cara yang dipergunakan untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Sebagai sebuah ideologi, Mukadimah Anggaran Dasar menjiwai segala gerak dan usaha Muhammadiyah dan proses penyusunan sistem kerjasama yang dilakukan untuk mewujudkan tujuannya. Hidup bermasyarakat itu adalah sunnah atau kudrat istirahat Allah atas kehidupan manusia di dunia ini. Masyarakat yang sejahtera, aman dan damai, makmur dan bahagia hanyalah dapat diwujudkan di atas keadilan, kejujuran, persaudaraan dan gotong royong, bertolong-tolongan dengan bersendikan hukum Allah yang sebenar-benarnya, lepas daripada pengaruh setan dan hawa nafsu. Agama Allah yang dibawa dan diajarkan oleh sekalian Nabi yang bijaksana dan berjiwa suci adalah satu-satunya pokok hukum dalam masyarakat yang utama dan sebaik-baiknya. Menjunjung tinggi hukum Allah lebih daripada hukum yang manapun juga adalah kewajiban mutlak bagi tiap-tiap orang yang mengaku bertuhan kepada Allah. Agama Islam adalah agama Allah yang dibawa oleh sekalian Nabi sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW dan diajarkan kepada umatnya masing-masing untuk mendapatkan hidup bahagia dunia dan akhirat. Syahadat untuk menciptakan masyarakat yang bahagia dan sentosa sebagaimana tersebut di atas itu. Tiap-tiap orang, terutama umat Islam, umat yang percaya akan Allah dan hari kemudian, wajiblah mengikuti jejak Nabi yang suci, beribadah kepada Allah dan berusaha sejatinya mengumpulkan segala kekuatan dan menggunakannya untuk menjelmakan masyarakat itu di dunia ini dengan niat yang murni, tulus dan ikhlas karena Allah semata-mata dan hanya mengharapkan karunia Allah dan ridhonya, serta mempunyai rasa tanggung jawab di hadirat Allah atas segala perbuatannya. Lagi pula harus sabar dan tawakal berkata hati menghadapi segala kesukaran atau kesulitan yang menimpa dirinya atau rintangannya, menghalangi pekerjaannya dengan penuh pengharapan perlindungan dan pertolongan Allah yang Maha Kuasa. Maka dengan Muhammadiyah ini mudah-mudahan umat Islam dapatlah diantarkan ke pintu gerbang surga Jannatul Na'im dengan keridhaan Allah yang Maha Rahmat dan Rahim. Penjelasan Kadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Landasan-dasar Muhammadiyah diberikan. Muhammadiyah adalah suatu organisasi merupakan alat perjuangan untuk mencapai suatu cita. B. Proses berdirinya Kadimah Anggaran
pokok pikiran ketujuh merupakan kewajiban pokok pikiran atau prinsip pendirian seperti yang diuraikan dan diterangkan di muka ini adalah yang dapat untuk melaksanakan ideologi terutama mencapai tujuan yang menjadi cita-citanya. Sekian hasil presentasi saya, kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain? Kita tinggal 2 kali pertemuan lagi, sama ini 3 kali. Ya. Itu ujian nanti tahun semester. Nah, nanti waktu revisi lagi kalian. Nanti revisinya diketik ya, diketik. Kemudian hasil ketikannya itulah serahkan ke saya. Berupa apa namanya? Masukkan ke flash disk. File ya, masukkan ke flash disk. Satu lokal, satu flash disk. Usahakan flash disknya yang paling murah, yang paling sedikit giganya. Bacalah. Banyak baca ya. Lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fauziah Situmorang. Di sini saya akan menjelaskan presentasi saya yang berjudul Revitalisasi Ideologi Muhammadiyah. Kebijakan revitalisasi ideologi keputusan Kabinet Muhammadiyah tahun 1478 Hijriah atau 2007 Masehi. Kabinet Muhammadiyah 2007 ini diselenggarakan Panjang Muktamar Muhammadiyah yang ke-45 tahun 2005 di Malang, yang melahirkan semangat baru untuk mewujudkan revitalisasi gerakan sebagaimana terkandung dalam tema dan butir-butir keputusan. Kebijakan revitalisasi yakni melakukan penguatan dan peneguhan seluruh aspek gerakan dan pergerakan. Revitalisasi merupakan proses dan strategi pemantapan yang bersifat moderat atau jalan tengah. Karena sifatnya yang moderat, maka revitalisasi diwujudkan dalam langkah-langkah strategis dan operasional. Dalam langkah-langkah strategis dan operasional yang menyangkut proses penataan, peneguhan, peningkatan, dan pengembangan. Revitalisasi ideologi tidak saja untuk kepentingan konsolidasi internal persyarikatan, tetapi juga menjadi daya bagi pencerahan kemajuan bangsa. Langkah-langkah strategi revitalisasi berdasarkan persoalan-persoalan tersebut. Dalam upaya revitalisasi ideologi, Tanwir menetapkan langkah-langkah operasional strategis berikut ini. Yang pertama, optimalisasi pengajian rutin atau mingguan dan bulanan dengan materi ideologi Muhammadiyah yang dilaksanakan pada semua tingkat kepemimpinan, persyarikatan dan ortom, mulai dari tingkat ranting sampai pusat serta AUM. 2. Penajaman materi-materi ideologi Muhammadiyah sebagai pengantar atau kultum pada setiap pertemuan formal dan informal yang dilaksanakan di semua lini persyarikatan. 3. Penyelenggaraan secara intensif program
Ideologi Muhammadiyah. Dalam Muhammadiyah, ideologi ialah keyakinan hidup. Keyakinan hidup dan cita-cita hidup. Sebagaimana terkandung dalam mantan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Jika disimpulkan bahwa ideologi Muhammadiyah ialah seperangkat pemikiran dan sistem perjuangan yang mewujudkan atau sistem adat yang diperwujudkan namanya mewujudkan. Ada hukum. Langkah revitalisasi. Revitalisasi ideologi sebagai upaya sistematis untuk meneguhkan kembali sistem paham dan strategi perjuangan Muhammadiyah. Di antara langkah-langkah revitalisasi ideologi yang cukup penting dan strategis ialah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan usaha-usaha pengenalan, pemasyarakatan dan pengamalan paham Islam dalam Muhammadiyah. Yang kedua, mengintensifkan usaha-usaha untuk meneguhkan dan menanamkan kembali pemahaman dan penghayatan atas pikiran Muhammad dan Muhammadiyah. Tiga, memantapkan arah dan langkah Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang bergerak di bidang dakwah dan tabligh. Yang keempat, konsolidasi amal usaha sebagai bagian dari pimpinan ideologi. Yang kelima, diintensifkannya penyelenggaraan kaderisasi di seluruh tingkatan dan persyarikatan yang lebih terintegrasi atau tersistem. Yang keenam, menggerakkan atau membangkitkan kembali etos jihad dan amal fisabilillah. Yang ketujuh, melaksanakan dan mengintensifkan pembinaan ideologi Syekh dan tingkatan persyarikatan di Darul Arqam. Alhamdulillah, cukup di sini yang dapat saya presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain ada? Sini ya, sini ya. Begadang karena naik sel bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizka Aminah Simanjuntak. Saya di sini ingin menyampaikan isi makalah saya yang berjudul Pernyataan Pikiran Muhammadiyah Abad Kedua. Pernyataan pikiran Muhammadiyah dapat dimasukkan ke dalam pikiran ideologi Muhammadiyah karena mengandung pernyataan-pernyataan pikiran yang mendasar atau fundamental yang harus menjadi acuan dan bingkai pemikiran Muhammadiyah memasuki abad kedua. Dalam pernyataan pikiran Muhammadiyah abad kedua terkandung pikiran-pikiran mendasar tentang refleksi perjuangan gerakan Islam selama satu abad sejak kelahiran Nabi, pandangan Islam, wawasan kebangsaan dan kemanusiaan serta agenda gerakan Muhammadiyah. Pada pernyataan pikiran tersebut secara resmi dirumuskan pandangan keislaman Muhammadiyah, yaitu Islam yang berkemajuan, yang sangat mendasar dan berwawasan luas, yang tentu saja harus menjadi
Wabarakatuh. Dalam rentang 100 tahun Muhammadiyah telah berjuang mencerahkan kehidupan umat, bangsa dan peradaban manusia semesta. Perjuangan Muhammadiyah akhirnya memperoleh pengakuan masyarakat luas sebagai gerakan Islam yang menorehkan tinta emas pembaruan di Indonesia. Dengan senantiasa mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala disertai ikhtiar pembaruan yang berkesinambungan guna memasuki abad baru, maka Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah dan tajdid mendeklarasikan pernyataan pikiran Muhammadiyah abad kedua yang mengandung manifesto gerakan pencerahan yang berkemajuan, berkeadaban dan berkeadilan bagi kehidupan warga, persyarikatan umat, bangsa dan kemanusiaan universal. Refleksi satu abad. Dalam kehidupan kebangsaan Muhammadiyah telah berkiprah melewati berbagai fase zaman yang syarat dinamika yang dihadapi dengan penuh keikhlasan dan perjuangan tanpa kenal lelah. Di era kolonial, Muhammadiyah berperan dalam pergerakan kebangkitan kebangsaan menuju kemerdekaan Indonesia. Di era Orde Baru, Muhammadiyah terus berkiprah dengan kerja-kerja kemasyarakatan untuk memajukan kehidupan bangsa disertai sikap hikmah dalam menghadapi situasi politik nasional. Pergerakan Muhammadiyah dalam lintasan satu abad itu merupakan perwujudan dari pembaruan tajdid yang dipelopori Kiai Haji Ahmad Dahlan selaku pendiri gerakan Islam ini. Spirit pembaruan telah menjadi kesadaran yang melekat dalam gerakan Muhammadiyah generasi awal untuk memahami dan menerjemahkan kembali ajaran Islam ke dalam kerja-kerja kemanusiaan dan kemasyarakatan yang mencerahkan. Setiap babakan sejarah telah dilalui Muhammadiyah dengan sikap optimis untuk terus berjuang mewujudkan Islam dalam pencerahan kehidupan. Dalam kehidupan kebangsaan, dengan harapan baru reformasi dan tumbuhnya demokrasi yang dihargai dunia, bangsa Indonesia masih dihadapkan pada banyak masalah krusial di bidang politik dan dapat masalah kerancuan dalam sistem ketatanegaraan antara sistem presidensial dan parlementer yang menimbulkan banyak masalah. Kelembagaan negara yang tidak efektif antar lembaga-lembaga negara yang permanen dan ad hoc, sistem kepartaian yang bercorak multipartai yang tidak produktif dan rawan masalah, dan berkembangnya pragmatisme politik yang dilakukan elit maupun partai politik. Dalam bidang hukum terdapat krisis kepercayaan terhadap lembaga penegakan hukum, lemahnya pemberantasan korupsi, mekarnya mafia hukum, dan erosi moral pada penegak hukum. Di bidang ekonomi, berkisar pada paradigma ekonomi yang tidak konsisten, struktur ekonomi yang dualistis, kebijakan fiskal yang tidak mandiri, sistem keuangan dan perbankan yang tidak memihak rakyat, kebijakan perdagangan dan industri yang liberal, dan cengkraman ekonomi neoliberal yang melahirkan banyak dilema dan dalam membangun perekonomian konstitusional dan memihak rakyat. Dalam gerak melintas zaman dari abad ke-1 ke abad ke-2 dan dalam menghadapi masalah-masalah keumatan, kebangsaan, dan kemanusiaan universal yang sangat kompleks itu, Muhammadiyah berkomitmen kuat untuk menjadi bagian dari penyelesai masalah dengan mengambil prakarsa, partisipasi, dan langkah-langkah yang proaktif dan strategis. Muhammadiyah pada abad kedua menunjukkan komitmen gerakannya untuk berperan lebih proaktif dalam melakukan pencerahan bagi kehidupan umat, bangsa, dan kemanusiaan universal yang syarat tantangan. Pandangan Islam. Muhammadiyah adalah gerakan Islam yang melaksanakan misi dakwah dan tajdid untuk terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Bagi Muhammadiyah, Islam merupakan nilai utama
depan